yang diam, yang tertib dapat hadiah dari Pak Yasin. Ya kan Pak Yasin ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya keras, mudah-mudahan rezekinya mengalir deras. Punya anak solih solihah yang cerdas. Ibu-ibu yang di belakang yang main HP sendiri tidak mau jawab, mudah-mudahan suaminya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadratul karamin wal mukarramin, para alim, para ulama yang senantiasa kita ikuti fatwanya, wabil khusus kepada guru kita sekalian Ustadz Dr. Eko Nur Salim MSI, mudah-mudahan tidak salah sebut. Ada juga di sebelahnya, kalau di Saudi itu ada Syekh Yasin Al-Fadani, kalau di Sanata ada Syekh Yasin Al-Jawi Al-Mujaddurui. Sebelahnya dan sesepuh dan bini sepuh ada juga Ustadz Suhaimi, alumni Imam Al-Ikhlas gitu ya. Jadi di sini nih banyak imam-imam yang luar biasa. Sebelah sana ada Ustadz Fauzi, juga alumni Imam Al-Ikhlas, dan sekarang imam utamanya adalah Ustadz Romli. Bapak Ibu dan saudara sekalian, seluruh warga masyarakat sekitar APT Pranoto ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin ngetes suara saya karena ternyata sound systemnya cukup menggema. Saya khawatir yang di belakang tidak mendengar suara saya. Kalau tidak mendengar suara saya, artinya saya berbicara tidak ada artinya. Maka ibu-ibu tolong jawab pertanyaan saya. Jawabnya dengan jujur dari hati yang paling dalam agar tidak ada dusta di antara kita. Ya. Siap Bu ya? Ibu-ibu tolong dijawab, setujukah ibu-ibu dengan poligami? Enggak dengar saya. Artinya suara saya belum mendengar ke belakang. Saya ulangi. Ibu-ibu setujukah dengan poligami? Iya. Saya hanya ngecek suara ya Bu. Ya, berarti suara saya terdengar di belakang. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, baik di depan, di samping maupun di kanan ataupun kiri. Bapak-bapak tolong jawab jujur. Tidak usah melihat ke belakang, tidak usah takut. Jawab dengan jujur pokoknya. Kalau jawabannya jujur berarti bapak-bapak dengar suara saya. Bapak-bapak setujukah dengan poligami? Enggak wani jawab. Ya, ternyata di mana-mana segagah-gagahnya laki-laki akan kalah dengan perempuan. Sekali lagi, bapak-bapak setujukah dengan poligami? Ya, nggak bisa jawab karena takut sama istrinya. Bagus sekali ini. Maka nanti setelah ada yang jawab setuju di belakang saya, cari ini suaminya siapa. Tapi jangan sebut nama saya karena saya nggak ikut masalah ini. Saya hanya ingin ngecek suara saya. Adik-adik, semuanya tertib. Halo adik-adik. Adik-adik hadap ke depan. Jawab pertanyaan Ustaz. Biar adik-adik fokus, tidak hanya main-main sendiri. Siapa yang menciptakan kita? Enggak keras. Siapa yang menyembuhkan kita? Keren. Yang perempuan nggak ada. Anak sini laki-laki semua ya. Siapa yang menolong kita? Siapa yang melahirkan kita? Nah, ya, nggak fokus kan? Ayo lagi. Siapa yang menciptakan hujan? Oke. Siapa yang menciptakan awan? Oke. Siapa yang menurunkan hujan?
siapa yang suka bakwan? Duh, kacau. Ini berarti nggak fokus, nggak bisa dilanjutkan ini. Ya, yang suka bakwan kok Allah itu siapa? Kamu sendiri yang suka bakwan ya. Oke, tapi tetap fokus lihat ke depan. Nanti yang fokus akan dapat hadiah dari panitia. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama dan utama sekali, marilah pada kesempatan malam hari ini kita berbahagia, kita bersyukur, kita bisa datang ke sini. Tidak semua orang yang Allah takdirkan bisa datang ke sini, tapi malam hari ini kita semua Allah berikan anugerah, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa datang ke sini dalam rangka yang sangat istimewa, yakni untuk memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala karunia yang Allah berikan ini adalah hal yang wajib dan harus kita lakukan. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Adik-adik, halo. Kalau Ustaz jawab, kalau bilang halo jawabannya hai. Halo, hai, halo. Nah, sekarang diam, tepuk diam. Iya, saya diam, kamu diam, semua diam. Terus gitu terus ya, jangan berbicara ya. Nanti yang paling diam dapat hadiah mobil Legend sama HP-nya nanti. iPhone berapa nanti ya. Oke, bersama-sama Bapak sekalian, alhamdulillah sehat badanku, alhamdulillah senang hatiku, selalu ya Rasulullah. Rebananya kontranya habis ya. Ya Rabbi asyani wa daraji afatayaji rotalalani ya uhailal judi wal saja yang Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita saat ini, karena Rasul mengatakan banyak orang terlena, banyak orang lupa terhadap dua hal, yakni kesehatan dan waktu luang. Dan kita datang ke sini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang datang ke rumah naik motor, jalan kaki, bawa mobil menuju tempat ini untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Adik-adik mau surga? Adik-adik mau masuk surga? Sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Nanti. Kalau sekarang harus meninggal dulu. Oke, tetap diam ya. Ingat, yang paling diam dapat hadiah. Dan siapa Pak Yasin hadiahnya ya? Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, satu pertanyaan, kenapa di era modern ini kita masih harus ingat kepada Rasulullah? Sedangkan di bulan-bulan Maulid seperti ini banyak sekali postingan yang berseliweran di media sosial kita, bahwa banyak yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Satu, berita yang terakhir yang baru viral di Saudi, katanya ada Maulid Nabi dibubarkan oleh polisi. Bahkan ada yang mengatakan pohon telur seperti ini dianggap sebagai pohon yang ada di ibadah tempat orang lain. Naudzubillah min. Kita berbahagia, tanpa adanya Rasulullah kita tidak akan bisa seperti ini. Dan kita meyakini bahwa Nabi kita Muhammad adalah manusia yang paling mulia, tidak ada perbandingannya dengan manusia yang lain. Kalau ibu-ibu kenal dengan seorang pamannya Nabi,
pamannya Nabi yang jahat, memusuhi Nabi, namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika Rasul lahir, dia bahagia dan dia senang karena punya keponakan yang ganteng. Kemudian bayinya Muhammad ini, Nabi kita itu ditimang-timang, digendong. Kalau orang kita ditimang-timang seperti itu. Gara-gara itu dia yang sudah dicap masuk neraka selama-lamanya dengan istrinya, karena dia berbahagia atas lahirnya Rasulullah, maka setiap hari Senin si Abu Lahab ini mendapat keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru dia bahagia. Maka ibu-ibu kalau punya cucu biasanya kan digendong, kemudian tuh dinyanyikan gitu kan. Nyanyinya apa? Ibu-ibu yang punya cucu atau punya anak kecil itu, termasuk bapak-bapak juga, ketika digendong-gendong itu kan, pok ame-ame belalang, kupu-kupu siang makan nasi, kalau malam minum susu. Nah, ini jangan diragukan lagi, ya, karena ibu-ibu, bapak-bapak kalau nyanyikan seperti itu sama dengan membuat kebohongan publik. Dokter manapun mengatakan bayi itu pagi ya minum susu, siang minum susu, malam juga minum susu. Kalau ada bayi siang makan nasi, malamnya minum susu, itu saya tidak tahu apakah ada bayi seperti itu. Itu bukan bayi, maka diganti, ya. Bapaknya bayi katanya, wah ini jelas sekali. Waduh, kok ame-ame belalang kupu-kupu, nanti jadi kiai, sekarang ngaji dulu, nanti jadi polisi, sekarang belajar dulu. Jangan siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ini dirubah. Anak kecil aja paham. Bapak Ibu yang kami hormati, maka inilah kita harus ingat bahwa tanpa Rasulullah kita tidak ada artinya apa-apa. Maka pada malam hari sangat benar sekali kalau warga kita ini melaksanakan peringatan seperti ini. Dan biasanya yang memperingati ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah, yakni Nahdlatul Ulama. Ibu-ibu, bapak-bapak, NU semua kan? NU itu gampang. NU itu tandanya gampang. Kalau sholat pakai usolli. Kita tidak menerangkan kita usolli, tidak. Kalau subuh pakai kunut. Kalau Jumatan adanya 2 kali. Sukanya tahlilan, sukanya sholawatan. Nah, ini harus kita perhatikan, karena banyak sekali organisasi-organisasi lain yang justru mengharamkan acara-acara seperti ini. Bapakku NU, ibuku mus, oh nggak tahu. Bapakku NU, ibuku muslimat, kakakku Ansor, adikku Fatayat, tahlilan tiap malam Jumat, pulang tahlilan mendapat, ya makanan aja, pulang tahlilan mendapat rahmat, berkat pasti Pak. Kalau nggak dapat berkat marah-marah, tapi yang penting rahmat Allah. Ya bersama-sama, Allahul kafi rabbunal qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Salawat dan salam kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak kenal Rasulullah? Kenal. Kita kenal, semua kenal. Permasalahannya Rasul kenal kita tidak. Ini yang menjadi masalah. Maka peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini temanya cukup luar biasa, meneladani akhlak beliau, saya baru baca tadi, dan kecintaan kepada beliau. Ini yang akan sedikit akan kami bahas. Bapak Ibu yang kami hormati, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling mulia. Dan ketika Allah menciptakan kita, sebagaimana seandainya kita beli mobil, kita beli handphone, itu pasti ada buku petunjuknya. Buku petunjuk yang diberikan Allah berupa Al-Quran. Tapi tidak cukup itu, Allah berikan
model, yakni berupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dibacakan oleh Qari, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan atau contoh teladan yang paling baik. Dan ini harus kita tanamkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita sekalian. Kenapa demikian? Orang-orang yang tidak suka dengan Islam, musuh-musuh Islam itu akan menghancurkan kita dengan cara menjauhkan anak-anak kita dari ajaran agama kita masing-masing. Walan tarda angal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Anak-anak kita semua ini beda dengan anak kita zaman dulu, beda dengan kita kecil zaman dulu. Sekarang mereka yang hafalkan apa coba? FF, apalagi Mobile Legend, apalagi apa? PUBG, apalagi apa? Iya, ada Roblox, ya kan? Apalagi hafal semua, Bu. Siapa yang ngajari? Ini sangat berbahaya. Siapa yang tidak punya rambut, yang dari Malaysia kecil-kecil, botak-botak, siapa namanya? Yang dari Malaysia namanya siapa? Ipin hafal. Temannya Inspektur Lagusing siapa? Siva, ya, kenal kan? Siva, jangan panggil aku anak kecil paman gitu kan? Nah, ini bahaya. Sekarang saya tanya, siapa nama ayah Rasulullah? Ini siapa nama ayah Rasulullah? Siapa? Abdullah. Kakeknya Abdul Muthalib. Hanya satu yang jawab. Anak-anaknya sudah idolanya nggak jelas. Nanti yang remaja ini idolanya adalah artis Korea, mulai Jungkook, ya, Jungkook atau Jungkook lah, yang ganteng-ganteng itu mulai kelas SD sudah di bukunya itu yang ditempel bukan foto bapak ibunya, yang ditempel bukan nama Rasulnya, tapi yang ditempel adalah artis Korea yang kita tidak kenal. Tidak cakap seperti itu. Ibunya tiap hari yang dilihat drama Korea, bapaknya main game online. Selesai sudah. Anaknya sudah idolanya orang-orang yang di sana, bapak ibunya juga menjauhkan diri dari agama kita. Maka yang pertama kali kalau kita cinta kepada Rasulullah adalah kenalkan sejarah Rasulullah itu kepada anak-anak kita. Adik-adik, Abdullah dulu yang bagus bersama-sama. Alhamdulillah masih apa? Ini salah satunya, biar mereka tahu. Abdullah nama ayahnya Aminah, ibunya juga boleh. Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib, Khadijah, Fatimah putri tercinta, semua nasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Rohatil atiyar tashdu il maulidi wa barikun nuri yabdu adi ahmadi. Rohatil atiyar tashdu ilayahil maulidi wa barikun nuri yabdu bi ahmadi wa barikun nuri yabdu bi ahmadi wa barikun nuri yabdu bi ma'ali ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Adik-adik sudah disiapkan ada uang 120.000. Ini berapa? Ini berapa? Milih yang ini atau yang ini? Nah,
ternyata tidak orang tua saja. Kalau suruh milih antara ini dengan ini, itu miliknya yang ini. Tapi tidak sekarang. Kalian diam, simak, nanti Ustadz kasih pertanyaan di akhir acara ini. Yang bisa jawab dapat ini. Kalau masih kurang, tambah lagi. Ya, ibu-ibu juga katanya disediakan hadiah umroh tadi. Ya, umroh tapi ditunggu di Masjid Nabawi. Berangkatnya bayar sendiri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita masuk kepada materi. Ini tadi guyonan aja. Kita masuk kepada materi. Uswah hasanah. Rasulullah menciptakan kita sebagai manusia, itu dikasih contoh juga manusia. Ini sangat ideal sekali. Kalau kita manusia dikasih contoh Nabi kita seorang malaikat, kita akan kebingungan karena kita tidak bisa melihatnya. Tapi Rasulullah memberikan contoh kepada kita seorang manusia. Maka Imam Busiri dalam burdahnya Pak Yasin dihafal, Muhammadun basyarun lakal basari wal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Nabi punya istri, Nabi punya anak, Nabi makan, Nabi minum. Tapi lakal basari tidak sama dengan manusia pada umumnya. Diumpamakan bal huwa kal yaquti bainal hajari. Rasulullah itu diumpamakan seperti batu permata. Batu permata yang dibandingkan dengan batu biasa. Tentunya batu permata ini adalah batu yang sangat mulia. Kalau dibandingkan dengan batu di pinggir jalan, tidak ada artinya apa-apa. Maka contoh ideal adalah Rasulullah. Rasulullah berkeringat, tapi keringat Rasulullah sangat harum. Kita juga berkeringat, tapi akan beda. Bahkan diceritakan, dikisahkan ketika Abu Bakar di dalam gua Sur, tangannya digigit oleh kalajengking. Kalajengking Arab itu pasti besar-besar, tidak seperti di Sangatta. Akhirnya kalau tangannya Abu Bakar ini bengkak. Ketika bengkak, cukup diludahi Rasulullah, bengkaknya ini hilang. Ludahnya Rasulullah beda dengan ludah kita. Nanti dipraktekkan. Kalau bapak bengkak, ludahi, tambah bengkak, bukan tambah sembuh. Maka apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Rasulullah itu orang yang paling ideal, yang mempunyai akhlak yang paling tinggi. Maka apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, contoh Rasulullah. Ketika Pak Eko sebagai seorang dosen, contoh Rasulullah. Rasul pernah mengajar. Ketika Pak Yasin sebagai bisnismen, jadi bismillah dan bisnislah itu slogannya Pak Yasin. Jadi dua, bismillah ketika beliau mau mengerjakan sesuatu, dan bisnislah. Memang rezeki itu katanya ada 9 pintu rezeki itu di bisnis. Maka kalau orang Islam itu seperti Pak Yasin, harus kaya. Nah, ketika dia seorang bisnismen, Rasul tidak main-main. Rasul itu berdagang tidak hanya lingkup antar desa, antar kota, tapi sudah antar negara. Usia mulai 12 tahun, usia remaja sampai dewasa, Rasul sudah menjadi seorang pedagang yang luar biasa. Ketika kita berpolitik misalnya, tadi ulang Pak Haji, Rasul pernah menjadi seorang presiden, Rasul sudah menjadi seorang kepala negara, Rasul pernah menjadi seorang panglima perang, dan begitu juga seterusnya. Maka ketika rumah tangga sekalipun, coba kita lihat bagaimana rumah tangga Rasulullah kepada istrinya yang tercinta, yakni Aisyah. Satu ketika, Bapak Ibu sekalian, Aisyah itu tiap pagi membuatkan kopi kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu ketika minum itu tidak dihabiskan semua. Yang diminum hanya sebagian, kemudian separuhnya diminumkan oleh istrinya. Dan Aisyah itu ketika minum bekas bibirnya suaminya. Ibu-ibu sama seperti itu. Bapak-bapak juga kalau minum disisakan separuh untuk istrinya. Nah, ini coba. Satu ketika Aisyah ini, kalau orang Sangatta lampunya mati, pada pagi hari itu setelah subuh membuatkan minuman. Ternyata yang dimasukkan ke dalam gelas tadi bukan gula tapi garam. Disuguhkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai suamiku, ini minuman engkau. Pada pagi hari itu Rasulullah meminum semua. Aisyah kaget, kok enggak seperti biasanya suamiku? Biasanya kalau minum kita selalu segelas berdua.
makan sepiring berdua, tapi kenapa pagi hari ini semua engkau habiskan? Rasul menjawab, saya haus, Cik. Padahal apa? Padahal di situ tadi bukan gula tapi garam. Maka besok bisa dipraktekkan. Kalau suami-suami ibu ini sifatnya seperti Rasulullah, coba besok pagi buatkan kopi tapi jangan pakai gula. Kopi tapi pakai garam. Kalau kopinya diminum semua, minimal mirip Rasulullah. Tapi kalau kopinya dilempar, gelasnya pecah, berarti belum seperti Rasulullah. Ini. Yang kedua, sama juga Rasulullah ketika memanggil istrinya. Aisyah itu dalam memanggil, Rasulullah memanggil istrinya itu panggilan yang sangat istimewa, ya Ummairah, disanjung-sanjung. Maka jangan salahkan bapak-bapak yang ada di sini. Bapak-bapak itu cenderung melihat rumput tetangga lebih hijau, gitu kan? Rumput tetangga lebih hijau. Ya memang, karena biasanya ibu-ibu itu kalau di majelis taklim, kondangan, pergi tempat-tempat seperti ini, dandanya minor, baunya harum, pokoknya rapi. Tapi ketika di rumah sukanya menggunakan pakaian kebesaran, yakni daster 1 minggu nggak pernah dicuci, baunya balsem, minyak kampak dan seterusnya. Nah akhirnya suaminya ya mencari yang harum-harum. Maka tidak seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang harus kita contoh? Yang pertama, akhlaknya Rasulullah, yakni sifat jujur. Ini, jujur ini harus ada dalam diri kita sekalian. Jujur ini bukan satu hal yang mudah kita ucapkan, tapi memang sulit kita praktekkan. Halo adik-adik, idola kalian siapa? Mama, kita potong-potong karena kalau nggak kondusif nanti gak enak. Idola kalian siapa? Nabi Muhammad. Jawab ya. Nanti kalau Ustaz menyampaikan sesuatu, kalian jawab Nabi Muhammad, gitu ya. Kekasih kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, idola kita. Semuanya, Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah, alaihi ya Rafi'a sya'ni wa daraji al-fatah jujur yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Yang kedua, gemar berbagi. Rasulullah dalam kondisi bagaimanapun tidak pernah lepas dari berbagi kepada orang lain. Bahkan ini diturunkan kepada para sahabat-sahabatnya. Ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban itu bukan sahabat yang sehebat Abu Bakar, bukan sahabat yang sepandai Ali bin Abi Thalib, bukan sahabat yang segagah Umar bin Khattab, bukan sahabat yang sekaya Utsman bin Affan, tapi Sya'ban ini adalah sahabat yang sangat dicintai Rasulullah. Satu ketika Sya'ban itu tidak pernah lepas sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Pada waktu subuh Sya'ban ini tidak hadir. Rasul nengok kanan, nengok kiri, di mana Sya'ban berada? Aina Sya'ban? Sya'ban di mana? Semua sahabat tidak ada yang tahu. Oke, kita tunggu, jangan sampai dia ketinggalan sholat subuh berjamaah. Kemudian ditunggu sampai beberapa saat, ternyata Sya'ban tetap tidak ada. Akhirnya sholat subuh dilakukan, dan setelah sholat subuh Rasul berdiri bertanya, di mana Sya'ban berada? Sya'ban tidak datang ya Rasulullah. Ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Kami tahu ya Rasulullah, antarkan aku ke sana. Diantarkan jalan kaki dari Masjid Nabawi kepada rumahnya Sya'ban. Rumahnya tidak dekat seperti kita, tidak. Rumahnya perjalanan 1 sampai 2 jam perjalanan kaki.
Masya Allah, cukup luar biasa jauh. Singkatnya, Rasul sampai kepada rumah Sa'ban. Ketika di sana ketemu dengan suami istrinya dan dia tanya, wahai Ummu Sa'ban, di mana suamimu? Istrinya menjawab, suamiku tadi malam meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan tetapi ya Rasulullah, ada kata-kata yang terucap dari mulut suami saya dan saya tidak paham. Yang pertama, suami saya mengatakan seandainya lebih jauh. Yang kedua, suami saya mengatakan seandainya yang baru. Yang ketiga, suami saya mengatakan kenapa tidak semuanya. Apa maksudnya ya Rasulullah? Karena seorang Rasul mendapat izin dan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasul mengatakan, wahai Ibu Sa'ban, suamimu ketika meninggal dunia, dia dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang akan ditempatinya. Wahai Sa'ban, ini surgamu ketika kamu berjalan dari rumah sampai menuju tempat ini, dan ini surga yang paling baik tingkatan seperti yang kamu berikan. Maka sahabat mengatakan, ya Allah, seandainya jalan kaki saya lebih jauh lagi, mungkin surga saya lebih hebat lagi. Bayangkan, jalan kaki 1-2 jam itu masih merasa kurang jauh. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Pada waktu pagi dia berangkat dari rumah ke Masjid Nabawi, kemudian dia melihat seorang kakek yang kedinginan di pinggir jalan, kemudian bajunya dia pakai baju dua, yang dalam baju baru, yang luar baju biasa. Yang baju biasa dilepas, dipakaikan kepada kakek ini, digendong sampai Masjid Nabawi. Allah memperlihatkan, wahai Sa'ban, ini adalah saat kamu memberikan baju yang tidak baru itu kepada seorang kakek tadi. Maka Sa'ban mengatakan, seandainya aku berikan yang baru, mungkin surga lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga adalah, kenapa tidak semuanya? Di pagi itu Sa'ban lagi sarapan. Sarapannya sepotong roti dan segelas susu. Tiba-tiba ada orang masuk. Tok 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 tok. Orang ini minta, wahai Tuhan, saya belum sarapan. Akhirnya roti ini dibagi menjadi 2, susu dituang menjadi 2 gelas, dan diajak sarapan bersama. Allah memperlihatkan, wahai Sa'ban, ini adalah pahala ketika kamu berikan sepotong roti dan setengah gelas susu. Maka Sa'ban mengatakan, kenapa tidak semuanya? Seandainya saya berikan semuanya, mungkin surga saya lebih jauh. Maka surga itu akan rindu kepada kita. Salah satu orang yang merindukan surga adalah wa mudhibul ji'an, orang yang mau berbagi, yang memberikan makan kepada orang lain. Maka orang-orang tua dulu mengatakan mangkok itu lebih kuat daripada tembok. Saya ulangi, orang-orang tua dulu mengatakan mangkok itu kekuatannya lebih kuat daripada tembok. Maksudnya apa? Ketika kita punya tetangga, rumah kita tembok tinggi, tapi kita tidak pernah berbagi. Satu ketika rumah itu ada masalah kebakaran misalnya, atau ada pencurian misalnya, seluruh masyarakat tidak akan mau menolongnya karena orang pelit. Beda dengan yang kekuatan mangkok tadi. Maksudnya apa? Ketika kita sering berbagi, masa kemudian kita kasih tetangga kita punya apa, kita kasih tetangga kita, kekuatan mangkok inilah lebih kuat daripada kekuatan tembok. Maka Islam mengajarkan kita selalu berbagi. Dosa besar bagi kita kalau kita makan kekenyangan sedangkan tetangga sekitar kita adalah kelaparan. Ini yang kedua. Satu, jujur, kita terapkan jujur dalam kondisi apapun. Yang kedua adalah sering berbagi. Yang ketiga adalah hal ibadah. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Adik-adik, sholat itu ada berapa waktu? 5 kali sehari atau 5 hari sekali? 5 hari sekali atau 5 kali sehari? Sholat subuh di pagi hari gitu ya. Sholat subuh 2, betul 2. Sholat subuh di pagi hari. Sholat subuh 2 sehari ya, bersama-sama. Sholat subuh di pagi hari, sholat duhur di siang, sholat asar di sore, maghrib isya di malam hari. Sekali lagi yang semangat. Sholat subuh di pagi, sholat duhur
Yang sholat subuhnya jam 7, ya, maka ini bagus sekalian sholat. Banyak sekali hadis, banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa sholat ini adalah solusi dari seluruh permasalahan yang menimpa kita. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Apapun yang menimpa kita, sholat. Maka sering kita melihat quote yang ada di statusnya ibu-ibu biasanya, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kebalikannya, kalau hidup kita bermasalah terus, coba tengok sholat kita. Karena sholat inilah yang akan Allah hisab pertama kali selain sebelum amal-amal yang lain. Maka kalau sholat kita baik, sholat kita tertib, insya Allah Allah berikan kita ketertiban. Walaupun Allah berikan musibah, berikan cobaan, berikan ujian, tapi ketika kita sholatnya rajin, insya Allah solusinya pun akan mudah. Imam Ghazali mengatakan bahwa perumpamaan orang sholat itu di dalam tubuh kita seperti kepala yang ada dalam tubuh kita. Artinya apa? Ketika orang tanpa kaki mungkin masih bisa hidup. Ketika orang tanpa tangan mungkin masih bisa hidup. Ketika orang tanpa telinga mungkin masih bisa hidup. Tapi ketika orang tanpa kepala tidak mungkin bisa hidup. Artinya kalau ada orang hidup kok tidak sholat, maka dia seperti orang mati dan nanti akan menyesal ketika sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah banyak masjid dibangun dengan biaya yang cukup luar biasa. Masjidnya megah, biayanya miliaran rupiah, akan tetapi sepi daripada jamaah. Ibu-ibu kalau punya anak gadis ingin mencari calon pendamping, calon suami yang ideal, gampang. Besok pagi datang ke masjid ini, cari pemuda yang rajin sholat subuh, itu adalah calon suami yang ideal. Itu ya Alif ya, mana Alif? Permasalahannya hampir seluruh masjid kalau subuh itu yang ada usia 40, 50, 60, 70 sudah batuk-batuk semua. Yang masih muda-muda masih sibuk dengan mobil dan sebagainya. Ini sholat. Maka sholat ini adalah amalan ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan. Apapun kondisinya. Beda dengan ibadah lain. Zakat hanya bagi yang mampu. Puasa juga demikian. Kalau kita memang nggak bisa puasa, boleh nggak puasa, diganti yang lain. Kemudian haji apalagi, tapi sholat tidak. Ketika orang tidak bisa sholat dengan cara berdiri, boleh sholat dengan cara duduk. Nggak bisa duduk, boleh sholat dengan cara berbaring dan seterusnya. Kalau sudah tidak bisa semuanya, maka bawa ke masjid